peluk mama. Sejak kecil mama nggak suka aku. Karena aku adalah mama. Salah orang gara-gara mabuk, baru lahirkan anak. Saat agak besar, dia bahkan nggak izinkan aku panggil dia mama. Lihat mama. Mama, Fei Fei. mama, Lihat aku Fei Fei. mama. Anan sakit mama. Sudah kubilang, jangan panggil aku mama. Fei Fei, mama tidak marah padamu. Jangan nangis ya. Mama di sini. Papa bilang, Fei Fei itu putri mama, putri cinta pertama. Jadi, dia pilih jadi mama Fei Fei daripada dipanggil mama olehku. Tapi hari ini, mama kelihatan senang. Kupikir dia mulai sayang aku. Pertama kali, mama mau peluk aku. Terbang. Ayo. Cantik banget. Nanti. Aku pasti jadi mama yang baik. Fei Fei. Jadi, dia senang hari ini. Karena cinta pertamanya pulang ke negara ini. Aku tahu, orang yang mama cinta bukan aku. Aku bilang ke diri sendiri, setidaknya hadiah itu untukku. Mama, makasih kalungnya. Ini dari kamu. Kado ulang tahun? Kamu panggil aku apa? Hah? Tante. Ambil kalungku. Jangan sentuh barangku lagi. Sudah kubilang, jangan panggil aku mama. Jangan sentuh barangku lagi. Kamu panggil aku apa? Tante. Nanti aku akan jadi mama yang baik. Anan. Ayah ajak kamu pergi. Mau? Ayah, mama nggak sayang aku lagi. Ayah, kita kasih mama kesempatan lagi ya. Ulang tahunku sebentar lagi. Aku mau dia temani ulang tahun. Oke. Ayo. Ayah, apakah ibu malam ini akan pulang? Sepertinya akan pulang. Kenapa? Ibu marah kemarin. Jadi aku ingin masak sendiri untuk minta maaf ke ibu. Anan hebat banget. Ibu pasti maafin aku. Tante, aku sudah siapkan. Shinlo. Mereka siapa? Dia babysitterku. Ini anaknya. Kenapa kamu bawa anakmu juga ke sini? Tante, terima kasih banyak sudah jaga ayahku. Aku masak makanan buatmu. Mau coba? Ini nggak enak. Aku nggak mau makan ini. Fei Fei, jangan nakal. Aku nggak mau makan ini. Mama Tang, aku mau ayam hulur.
Oke. Aku suruh babysitter masak ayam goreng buat kamu. Oke. Aku masak sekarang. Mama Tang, ayam goreng aku kok belum siap. Aku hampir lapar banget. Masak ayam kok lama banget. Tante Tang, Papa masak sendirian. Jadi agak lama keluar makanannya. Coba makan ini dulu. Aku nggak mau makan ini. Aku cuma mau ayam goreng. Fei Fei, kenapa ngomong gitu sama Mama Tang? Baju orang juga jadi kotor. Nggak apa-apa, santai aja. Anak kecil kan. Wajar kok, lap aja beres. Hal kecil kayak gini aja nggak bisa. Bisa apalagi pergi sana pergi. Mama Tang, aku nggak mau makan ini. Tenang aja, nggak apa-apa. Boleh. Aku mau tunjukkan ke Tante. Aku lakukan dengan baik. Pergi. Pelan-pelan. Anan, Ayah, maaf. Aku tumpahkan makanan. Aduh, Anan, ayah, maaf. Aku tumpahkan makanan. tidak apa, ayah bisa buat lagi. Yang penting Anan baik-baik saja, jangan nangis. Tapi ayam gorengku, ganti ayam gorengku. Angkat makanan aja nggak bisa. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku segera buat lagi. Fei Fei, jangan nakal. Makan yang lain dulu. Salah dia. Kalau bukan dia, ayam gorengku pasti sudah bisa dimakan. Sudah. Tenang saja, nggak apa-apa. Song Cheng, kamu sengaja ya? Kamu tahu kan, dia ceroboh. Tapi kamu suruh dia ambil. Kenapa nggak kamu saja yang antar? Cepat bawa dia ke kamar. Aku nggak mau lihat dia lagi. Oh, jangan nangis. Nggak apa-apa. Ini semua salah dia. Ayam gulungku hilang. Jangan nangis lagi. Biar aku suruh pembantu masak lagi, oke? Aku nggak mau makan. Sudah ya, tenang. Gini aja. Mama ajak kamu ke mall. Beli baju mau? Tapi Mama belum pernah beliin aku baju. Kalau begitu, biarin dia ikut kita. Tambah satu orang nggak masalah kok. Ayo cepat pergi. Hati-hati ya. Kalau ada masalah, telepon papa. Fei Fei. Ini bagus banget. Heran ya. Kamu pakai cocok banget. Suka nggak? Suka. Yang pink suka nggak? Suka. Pink juga cantik banget. Wow, kita coba pakai. Mau kumpul sama temen nggak? Mau. Kok iri banget ya? Kenapa? Cuman ayahmu yang jaga kamu. Ibumu mana? Ibuku sibuk kerja. Nggak sempet jagain aku. Aku ngerti kok. Kenapa kamu selalu ambil barangku? Ayahku bilang, kalau bukan punya kamu, nggak akan jadi milikmu. Kayak Mama Tang, dia cuma bisa jadi mamaku. Kamu? Kenapa suka ganggu aku? Kenapa suka ganggu? Ada apa? Mama Tang mau rokku. Aku nggak kasih. Dia lalu robek roknya. Rokku jadi sobek. Tante, bukan aku. Dia sendiri yang robek. Kamu bohong lagi. Mana mungkin Fei Fei robek rok miliknya sendiri. Lagian rok itu baru saja aku belikan buat dia. Tante, beneran bukan aku yang robek. Aku nggak nyangka kamu masih kecil, tapi udah licik banget. Om Zhao bawa kamu ke sini. Kamu bukannya bersyukur, malah rusakin rok Fei Fei. Rok Fei Fei jadi rusak. Sudahlah, anak-anak kan. Paling beli lagi aja. Tapi ini edisi terbatas. Nggak ada cadangannya. Hari ini belum selesai. Song Anan, kamu harus minta maaf ke Fei Fei. Tante, beneran bukan aku yang robek. Kenapa kamu nggak percaya aku? Kamu masih bohong. Kalau salah harus minta maaf.
ayahmu begitu, ngajarin kamu ya. Bukan aku yang lakukan. Aku nggak akan ngaku. Oke, kamu tetap keras kepala. Hari ini aku tanya lagi. Kamu mau minta maaf nggak? Aku nggak mau minta maaf. Aku nggak sobek bajunya. Aku juga nggak dorong dia. Dia sendiri yang lakukan semua. Kenapa aku harus sobek baju sendiri? Dan ini baju yang baru, dibeli sama Mama Tang. Aku sayang banget sama bajunya. Udahlah Shinluo, anak kecil itu suka iri. Itu wajar kok. Hari ini aku harus gantiin ayahmu, benerin kamu baik-baik, biar kamu belajar. Kalau kamu nggak mau minta maaf, pulang sendiri aja. Kita pergi. Bukan aku, Tante. Kenapa kamu nggak percaya aku? Mama, jangan tinggalkan aku. Mama, jangan tinggalkan aku. Mama. Mama, jangan tinggalkan aku. Mama. Mama. Mama Tang, terima kasih atas roknya. Aku suka banget. Mama. 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 Anan. Dokter, gimana anak saya? Masih koma. Tinggalkan anak sendirian di jalan. Kalian gimana sih jadi orang tua? Mama, jangan tinggalkan aku. Anan, Mama. ayah di sini. Ayah, maaf. Bikin kamu khawatir. Ini bukan salah Anan. Ayah yang salah. Ayah harus jaga kamu. Ayah tidak apa-apa. Ini pertama kali Mama ajak aku beli baju. Aku sudah senang. Oh iya, Ayah. Tentang ulang tahun. Mama sudah setuju belum? Ayah akan telepon Mama. Ayah telepon sekarang. Menang. Fei hebat. Halo, ada apa? Besok ulang tahun anak. Dia mau undang kamu datang ke pesta ulang tahun. Sayang, dia bahkan tidak mau kamu panggil Mama. Mana mau temani kamu ulang tahun. Baik, aku akan datang. Serius? Mama setuju datang temani aku ulang tahun. Iya, Bagus banget. An bisa bareng Mama. Rayain ultah bareng. Aku mau undang semua teman. Biar mereka tahu. Mama An paling cantik. Besok ulang tahun aku. Ayo semua datang. Mama Tang, besok aku mau undang. Teman baru makan di rumah. Temenin aku ya. Aku nggak mau orang tahu. Aku nggak punya mama. Oke. Mama Tang pasti datang. Ayo makan apel. Manis. Ayah, kamu yakin Mama suka? Hadiah ini? pasti suka.
bilang Sin lo kalau kamu nggak mau datang. Mending dari awal langsung tolak dia. Tapi kenapa? Kamu malah sakitin dia terus berulang kali. An, aku nggak bisa datang ultahmu. Hari ini aku ada urusan. Nggak apa-apa. An, hari ini aku nggak ikut. Ulang tahunmu. Zhao Feifei undang kami. Makan bareng. An, maaf ya. Aku nggak bisa datang. Aku nggak bisa datang. An, ulang tahunmu. Aku nggak bisa ikut. Hari ini aku ada urusan. Kenapa? Mereka semua bilang nggak jadi datang. Ayah Zhao Feifei. Ajak mereka makan enak. Nggak apa-apa. Ayah temani kamu rayakan. Iya, aku nggak sedih. Asal mama bisa datang, aku udah senang. Ayah, makanannya hampir dingin. Kapan mama pulang? Dia mungkin macet di jalan. Sebentar lagi sampai. An, maaf ya. Hari ini nggak bisa. Reuni temanmu. Kami semua di rumah Zhao Feifei. Rumahnya gede banget. Mamamu cantik banget. Nanti mau traktir kami. Makan enak. Cheers. Terima kasih sudah datang ke acara Feifei. Ayo minum lagi, ayo. Mama, nggak mungkin. Tapi kan kamu janji rayain ulang tahun bareng aku. Anan, Papa, dia nggak bisa lagi jadi mama aku. Dia udah nggak bisa jadi mama aku lagi. Mama peluk. Mama peluk. Mama. Aduh, hampir lupa. Ulang tahun Anan. Semoga dia nggak marah. Papa, yuk kita pergi. oke. Anan. Xinluo, Feifei lagi sakit. Nangis-nangis minta kamu temani. Mama Tang, aku kangen banget. Oke, aku langsung datang. Feifei, Mama Tang. Mama di sini. Ada Mama. Tidur tenang ya. Oke. Ayo. Dah. Ayah, sudah urus keluar sekolah. Kita harus pergi sekarang? Ya, ayah, biar Anan lupa tempat ini. Hal yang bikin sedih. Kita ke tempat baru. Mulai hidup baru. Gimana? Oke. Ayo jalan. Feifei cantik banget hari ini. Song An, kamu datang ke sekolah? Feifei cantik banget hari ini. Song An, kamu datang ke sekolah? Kupikir kamu bakal nangis. Nggak mau ketemu kita ya? Maaf banget ya. Aku dengar kemarin, itu pesta ulang tahunmu. Semua teman datang. Ibuku yang adain. Pesta kelas. Jadi kamu nggak sedih ya?
Kenapa dia harus marah? Oh gitu. Tapi tetap malu juga. Semalam, kalian ayah anak rayain berdua ya. Soal itu nggak usah kamu pikirin. Ulang tahun putri saya sendiri, tak perlu yang lain. Orang luar. Kami pamit. Kami pergi dulu. Tunggu sebentar. Song An, bukankah kamu bilang saat ulang tahunmu, ibumu akan temani kamu? Jadi sama seperti rumor di kelas. Kamu tak punya ibu. Fei Fei. Fei Fei, Kamu oke? kenapa kamu memukul orang? Song An minta maaf. Kenapa kamu pilih kasih? Kamu nggak lihat? Jelas dia yang mulai. Dia pantas dipukul. Song Cheng, kamu nggak dengar? Dia memukul orang. Kamu cuma diam aja. Kalau dibully harusnya lawan balik. Menurutku Anan nggak salah. Kalian berdua aneh banget. Fei Fei mukanya sakit nggak? Mama Tang, aku nggak ngapa-ngapain. Tapi dia pukul aku. Song An, cepat minta maaf. Kamu tuli ya. Aku suruh kamu minta maaf, nggak dengar ya? Lepasin. Kamu bukan ibuku. Kenapa kamu ngatur aku? Nggak peduli aku siapa. Kalau salah harus minta maaf. Aku nggak mau minta maaf. Dia yang mulai provokasi duluan. Kenapa aku yang harus minta maaf? Song An. Aku lihat kamu sekarang, makin nggak sopan aja. Oke, nggak mau minta maaf ya. Kalau gitu keluar aja dari rumahku. Toh rumah ini, kita juga nggak mau balik lagi. Itu rumahmu, bukan rumah kita. Kalau mau usir kita, silakan aja. Apa katanya? Biasanya dia selalu pengen deket sama aku kan. Hari ini kenapa ya? Tante Tang sesuai keinginanmu. Mulai sekarang, kita nggak ada hubungan lagi. Song An, aku tahu maksudmu. Kamu pura-pura cuek biar aku tertarik, biar aku perhatiin kamu. Kamu terlalu mikir. Kalau mau jadi ibu orang lain, silakan saja. Kamu. Song Cheng, kenapa anak kita jadi begini ya? Apa yang dia bilang? Kamu yang ajarin? Diam. Kamu nggak punya hak nyalahin papa. Papa, ayo pergi. Mama Tang, Shinla. Bukannya mereka pengasuh kamu? Kok bisa gitu ke kamu? Mama Tang, toh kamu nggak suka mereka. Mereka pergi malah bagus. Mama Tang. Mama Tang, hari ini aku nggak mau sekolah. Temenin aku ke mall ya. Udah lama kamu nggak ajak aku jalan-jalan. Oke. Banyak banget baju bagus. Pak Gao. Pak Tang, kamu juga belanja baju buat anak ya? Iya, kebetulan banget. Ternyata kamu udah nikah. Selama ini, aku kira kamu masih single. Kenalin dong. Ini Pak Gao, partner terbesar di perusahaan kita. Sudah lama dengar namanya. Cantik banget. Cantik banget. Kamu ngapain? Itu gaun yang aku pilih. Tapi aku juga suka. Sekarang jadi punyaku. Kenapa? Kan aku yang ambil duluan. Aku yang ambil duluan. Gak ada alasannya. Barang yang aku suka harus aku dapat. Balikin gaunnya ke aku. Minggir. Kamu tahu siapa mamaku? Berani banget rebut sama aku. Berani rebut barangku. Lia. Kenapa Lia? Ayo bangun. Ini Ada apa ini? Dia yang ambil dulu. Rok itu aku yang suka. Lalu aku gak kasih ke dia. Dia ngambek. Bajuku jadi robek. Bukan gitu. Dia yang rebut roknya. Kamu ngarang jelas kamu. Kamu suka baju ini. Aku gak kasih kamu. Kamu robek bajuku. sebenarnya ada apa sih? Ini kan baju favoritku. Mana mungkin aku robek sendiri. Kejadian ini kayak pernah lihat. Situasinya familiar banget. Mama Tang. Dia mau roknya aku. Aku nggak kasih. Dia malah gunting roknya aku.
Tante aku nggak begitu. Dia sendiri yang robek. Mama Tang, kamu bahkan nggak percaya aku juga. Pak Gao, anak kami Fei Fei, dia bukan tipe anak yang suka bohong. Mungkin saja ada salah paham di sini. Pak Tang, maksud Anda Lia yang bohong? Pak Gao, bukan itu maksud saya. Jadi dua versi berbeda. Cek CCTV saja. Pak Gao, menurut saya, ini cuma masalah kecil anak-anak. Tak perlu sampai cek CCTV. Menurut saya, sudahi saja masalah ini. Ya benar, mereka semua anak-anak. Saya rasa Tak perlu dibahas lagi. Cek CCTV saja. Pak Gao, ini Pak Tang, Anda juga sudah lihat CCTV-nya. Menurut Anda masih ada yang perlu dibahas? Pak Gao, saya juga tak menyangka masalah jadi seperti ini. Ayo pergi. Pak Gao, Pak Gao. Pak Gao, Pak Gao. Pak Gao, saya minta maaf pada Lia atas nama Fei Fei. Saya harap masalah ini tak ganggu kerjasama antara keluarga kita. Pak Tang, tentu aku nggak akan ribut sama anak kecil. Aku nggak mau ambil pusing sama anak kecil. Tapi sikapnya benar-benar buruk. Tapi perilakunya sangat buruk. Sebagai orang tua, kalian diam saja. Kalian sebagai orang tua malah cuek. Ini bikin aku harus pikir ulang. Jadi aku perlu mempertimbangkan lagi. Kerja sama keluarga kita harus dipikir ulang. Pak Gao, Pak Gao. Aku tahu kok. Semua ini memang salah Fei Fei. Fei Fei yang salah dalam hal ini. Begini saja. Kalau Anda mau perpanjang kontrak, kalau mau lanjut kerja sama, aku siap. Aku siap turunin harga. Aku turunkan harga 5% lagi. Pak Tang, kemampuanmu aku sangat akui. Aku sangat mengakui kemampuanmu. Karena kamu tunjukkan itikat baik, maka Zhenhui Group lanjut kerja sama. Kita lanjut kerja sama Tang Group. Sebenarnya, urusan keluarga kalian, aku nggak mau ikut campur. Tapi pasangan yang baik bisa bikin semuanya jadi lebih mudah. Pak Gao ini benar-benar lebay. Kan cuma anak-anak berantem kecil saja. Menurutku dia sengaja mau rugiin kamu. Song Cheng tidak pernah bersikap tidak masuk akal seperti ini. Dia juga jaga rumah rapi. Semuanya teratur. Saat ada masalah, dia tidak cuma menyalahkan orang lain terus-menerus, hanya mengkritik orang. Kalau hari ini Song Cheng dan An, mereka tidak akan begitu. An itu baik banget. Dia pasti tidak akan lakukan hal seperti ini. Waktu itu, Mama Tang minta rok aku. Aku tidak kasih. Dia malah potong rok aku. Tante bukan aku. Dia sendiri yang merobek. jadi waktu itu An juga difitnah. Mama Tang, kamu nggak marah sama aku kan? Waktu itu kamu bilang An merobek rok kamu. Apa kamu juga fitnah dia? Mama Tang, kamu sakitkan aku. Sebenarnya waktu itu memang dia. Dia yang merobek rokku. Dia iri aku punya ibu. Benar Xinluo, kenapa kamu curiga Fei Fei? Fei Fei sejak kecil sekolahnya di sekolah elit. Dia nggak paham soal ini. Pasti anak itu. Hari itu dia perlakukan Fei Fei begitu, makanya dia meniru. Keputusannya untuk anak bos Gao, lakukan hal itu. Mama Tang, kamu juga nggak percaya aku. Lagi pula, aku nggak sengaja. Aku cuma sangat mau rok itu. Xinluo, aku akui kali ini Fei Fei memang salah. Mungkin karena dia dari kecil nggak punya ibu. Dia nggak tahu cara bergaul dengan cewek lain. Mama Tang, maafkan aku kali ini. Lagian bos kau juga nggak ngomong apa-apa. Kalau itu An nggak bakal kayak gitu. Iya Xinluo, untungnya cuma masalah kecil. Kalau Fei Fei tahu itu anak bos Gao, pasti nggak lakukan hal kayak gitu. Masalah kecil. Sudah berapa kali aku bilang ke kalian, bos Gao itu partner terbesar di perusahaan. Kalau dia ribut gini, aku bukan cuma harus merendah dan minta maaf. Perusahaan juga bisa bayar ganti rugi miliaran. Sekarang kalian puas? Mama Tang, maafin aku kali ini. Xinluo, Fei Fei udah minta tolong gitu, jangan terlalu keras sama dia. Kalian belanja aja, aku capek. Mama Tang, bukankah kamu bilang mau ajak aku ke toko perhiasan baru itu? Lain kali saja, aku capek banget. Jangan, hari ini saja. Banyak teman sekelas ibunya sudah ajak mereka ke sana. Dan bukankah kamu sudah janji sama aku? Kenapa orang dewasa suka ingkar janji sih? Ayo, ayo. Aku bilang aku capek. Kamu nggak ngerti ya? Mama Tang, kamu... Jangan panggil aku mama lagi. Panggil aku Tante Tang saja. Xinluo, Terakhir kirim pesan ternyata 2 hari lalu. Song Cheng brengsek. Berani-beraninya blok aku. Kenapa, Bos Tang? Song Cheng sama Anan pernah ke kantor cari aku nggak? Bos Tang,
Bukannya Anda melarang mereka datang ke kantor cari Anda? Tante, ini makanan yang aku dan ayah masak. Kami masak bareng. Meski sibuk kerja, ingat makan ya. Kenapa kalian ke kantor? Song Cheng, sudah berapa kali aku bilang, jangan biarkan orang lain tahu hubungan kita. Apa yang kamu lakukan? Sekretaris Wang, cepat usir mereka keluar sekarang. Jangan biarkan mereka masuk kantor lagi. Baik. Pas banget waktunya An pulang sekolah. Kalau aku jemput dia, pasti dia senang. Mama ajak kamu ke mall beli baju, mau? Tapi Mama belum pernah belikan aku baju. Kalau aku beliin buat An, dia pasti senang banget. Sayang, aduh sayang kecilku. Ayah bantu bawain tasmu. Hari ini di TK, belajar apa? Ceritain ke ayah ibu dong. Bahasa matematika pingin. Ibu Fei Fei. Bu Guru, Fei Fei hari ini nggak sekolah. Kamu nggak tahu? Fei Fei hari ini nggak sekolah. Kamu nggak tahu? aku bukan cari Fei Fei. Aku ibunya An. Kamu bukan ibunya Fei Fei. Kapan jadi ibunya An? Bukannya An nggak punya ibu, kok tiba-tiba muncul? Ternyata dia ibunya An. Baik banget sama anak orang lain. An pasti sedih banget. Mana ada ibu kayak gitu? An pindah sekolah sebagai ibunya. Kamu nggak tahu? Pindah sekolah. Ibu An. An pindah sekolah, kayaknya sama ayahnya. Pergi ke Yongan. Mana mungkin pindah sekolah? An dan Song Cheng sayang banget sama aku. Gimana bisa mereka tega ninggalin aku? Pasti waktu itu aku nggak datang ke ulang tahun An. Dia marah. Jadi dia pakai cara ini. Biar aku perhatiin dia. Song Cheng An. Song Cheng An. Song Cheng. Pasti An. Aku tahu. Anak kecil yang selalu deket-deket aku itu nggak mungkin pergi dari aku. Halo? Halo, apa benar ini Ibu Tang, anak Anda? Sekarang di rumah sakit, cepat ke sini ya. An. Ibu Tang, Shinla. Kenapa kalian di sini? Jangan hubungi aku lagi kalau nggak penting. Jangan telepon aku. Hei Shinluo, bukan mau bohong sama kamu. Fei Fei lagi sakit. Aku telepon kamu, tapi kamu nggak angkat. Jadi cuma bisa minta rumah sakit panggil kamu. Zhao Zichuan, jangan sering hubungi aku. Ibu Tang, kamu nggak mau aku sama ayah lagi? Jangan panggil aku ibu lagi. Aku punya anak sendiri. Shinluo, kamu kenapa sih? Song Cheng bawa An pergi. Mulai sekarang, kita jaga jarak aja. Bukankah itu lebih baik? Kamu paling nggak suka dua orang itu kan, Butang? Shinluo, ada aku kok. Aku sama Fei Fei bisa tinggal bareng kamu. Aku bisa masak buat kamu. Cukup. Zhao Zichuan, aku jujur aja. Aku udah nikah. Cukup. Zhao Zichuan, aku jujur padamu. Aku sudah menikah. Alasannya, aku masih baik pada kamu dan Fei Fei. Karena aku lihat kamu pria, ngurus anak itu susah. Jadi aku bantu sedikit. Order perusahaan miliaran juga nggak bikin kalian rugi. Aku udah sangat baik. Kalian masih mau apa? Mama Tang, apa masih marah gara-gara itu? Padahal itu putri bos Gao yang duluan ambil baju yang kusuka. Makanya aku rebut. Kamu masih bohong. Jelas-jelas kamu yang mukul orang, malah fitnah balik. Sekarang masih nggak nyesel juga. Halo? Bos Tang, Pak Song kirim ke kantor sebuah dokumen. Katanya cuma Anda yang boleh buka. Oke, aku kesana sekarang. Mama Tang, perutku sakit.
Kalau sakit perut, pergi ke dokter. Shinluo, Ayah, dia benar-benar tidak mau sama kita? tenang saja. Selama bertahun-tahun ini, dia lebih pilih kamu panggil dia mama daripada akui anak kandungnya sendiri. Kenapa tiba-tiba sadar? Dua beban itu sudah pergi. Bukan itu kesempatan buat kita? Iya juga, Mama Tang suka banget sama aku. Kalau aku minta maaf sungguh-sungguh, pasti dia maafkan aku. Selamat ulang tahun sayang. Selamat ulang tahun sayang. Cepat buat permintaan. Aduh, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Anak aku cantik banget hari ini. Cantik. Tambah umur lagi hari ini. Aku buka pintu dulu. Pak Gao, Kok kalian yang datang? Ada apa? saya sengaja datang untuk minta maaf. Boleh masuk? Sayang, bawa anak dulu ke atas. Pak Gao, kami datang untuk minta maaf atas kejadian kemarin. Yang kemarin itu memang salah Fei Fei. Tapi dia masih anak-anak. Tolong jangan diambil hati sama anak kecil ya. Sudah lewat juga. Kalau tidak ada urusan lain, silakan pulang. Oh, itu. Saya ada satu permintaan. Bisakah perusahaan Anda dan Shinluo lanjut kerja sama sesuai kontrak awal? Karena gara-gara masalah kecil ini perusahaan dia rugi miliaran. Beberapa hari ini saya kesal terus sama Fei Fei. Oke. Pak Tang beruntung punya istri seperti Anda. Benar-benar keberuntungan buat dia. Pak Tang, ini dokumen dari Pak Song. Mama Tang, Kenapa kalian datang? Fei Fei sedih beberapa hari karena itu. Dia kepikiran terus. Dia juga sudah introspeksi. Kami sengaja datang minta maaf. Mama Tang, hari itu memang salahku. Aku bikin kamu rugi banyak. Tapi aku dan ayah baru saja ke rumah Bos Gao. Kami bawa banyak barang mahal ke sana. Sudah selamatkan miliaran buatmu. Iya, kami bujuk dia untuk tetap kerja sama sesuai kontrak awal. Apa? Kalian ke rumah Bos Gao? Dan suruh dia lanjut kontrak sesuai rencana? Sebelum kalian bertindak, bisa tanya aku dulu? Bos Gao. Bos Tang, saya rasa kerja sama kita cukup sampai di sini saja. Katanya orang sejenis akan berkumpul. Walau Bos Tang muda dan sukses, tapi suami dan putrimu membuat saya merasa tidak ada alasan untuk lanjut kerja sama. Sekarang proyek perusahaan gagal. Kalian puas kan? Mama Tang, jangan marah. Iya Shinluo, saya dan Fei Fei bermaksud baik. Tak sangka jadi begini. Keluar! Saya tak mau lihat kalian lagi. Shinluo, Pergi! Bos Tang, sudah ada kabar Tuan Song dan keberadaan An-An. An-An, mau rasa apa? matcha. Tidak, coklat saja. Tapi rasa stroberi, kelihatannya enak juga. Mari kita beli semuanya. Tapi kalau begitu, apa nggak terlalu boros? Nggak apa-apa. Asal An-An suka, kita beli semua. Oke. Anan, kamu cari papa dulu. Mama beliin minum buat kalian. Iya. Anan, beruang favorit kamu. Coba rasanya gimana? Enak kan? Ada juga yang ini, rasa matcha. Anan, Ngapain kamu di sini? Songcheng, kenapa kamu pindahin sekolah An-An? Ada urusan sama kamu. Sekarang kamu nanya, kamu siapa sekarang? Sekarang kamu nanya, kamu siapa sekarang? Songcheng, hal dulu. Aku bisa lupakan semua. Kamu pindahin sekolah An-An. Aku juga nggak mau ikut campur. Ayo pulang sama aku sekarang. Pulang. Tang Shinluo, apa kita masih punya rumah? Kita sudah menikah 7 tahun. Selain sekretarismu, tak ada yang tahu soal hubungan kita. Dan kamu tak pernah ikut dalam hidupku dan An-An. Kamu bilang kamu ibuku.
Kamu tahu kapan ultahku? Kapan itu? Kamu tahu ukuran sepatuku berapa? Kamu bilang kamu ibuku, tapi kamu tak pernah peluk aku. Tang Shen Luo, kamu tak pantas. Minta maaf ke Anan, pulanglah. Song Cheng, aku tahu kalian begini. Biar aku menyesal. Biar aku perhatikan. Sekarang aku sudah datang sendiri ke sini. Apalagi yang kalian mau. Anan, pulang sama aku. Lepaskan aku. Tang Shen Luo, kamu salah paham. Kita sudah cerai. Apa katanya? Apa kamu bilang? Aku bilang kita cerai. Bukankah kamu selalu ingin aku dan Anan keluar dari hidupmu? Sekarang aku kabulkan. Biar kalian bertiga bersama. Aku tidak setuju. Zhao Zichuan memang cinta pertamaku. Tapi aku dan dia memang tidak ada apa-apa. Aku cuma lihat dia pria dewasa. Sulit urus anak sendiri. Aku cuma mau bantu. Jadi aku tetap di sisinya. Song Cheng, bisa tidak kamu? Jangan cemburuan begini. Aku cemburuan? Sekarang bicara apapun sudah tidak berarti. Aku juga tak mau bertengkar. Anan, ayo pergi. Tunggu sebentar, Song Cheng. Kamu bilang Anan masih kecil. Dia belum dewasa. Wajar kalau dia emosi. Tapi kenapa kamu ikut-ikutan? Kamu kok malah ikut dia berulah? Kamu pasti nggak mau. Lihat Anan, besar tanpa ibu kan? Apa dia punya ibu? Kamu rela anak lain, panggil kamu mama. Tapi nggak akui Anan. Kamu sering dorong dia menjauh. Cuma bilang menyesal. Mau tutupi semua luka. Aku nggak mau kamu lagi. Pergilah. Song Anan. Aku lahirkan dan besarkan kamu. Berani ngomong gitu ke aku? Anan, Mama, nggak apa-apa Mama di sini. Nggak apa-apa, Mama di sini. Anan, kamu haus? Mama beli air buat kamu. makasih Ma. Anan, aku ibu kandungmu. Tapi kamu nggak pernah biarin aku manggil kamu Mama. Mama, lihat gambar aku. Sudah berapa kali ku bilang jangan panggil aku Mama. Jangan gambar kayak gitu lagi. Chengqian, ayo pergi. Ayo, Song Cheng, dia siapa? nggak ada urusan sama kamu. Ayo. Berhenti. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa bareng mereka? Kamu juga siapa? Aku istri sah Song Cheng. Ibunya An. Jadi kamu yang nyakitin hati Anan. Sekarang ngaku ibu Anan. Pantas nggak? Ngomong apa sih kamu? Song Cheng, kamu bawa Anan ke mobil dulu. Oke. Yuk pergi. Sebenarnya kamu siapa? Kamu tahu nggak? Dia sudah punya istri dan anak. Aku ibu kandung An. Dulu yang nggak izinkan Anan, bilang ibu itu kamu. Yang terus dorong dia pergi, tetap kamu. Sekarang, kenapa kamu mau Anan akui kamu? Aku sekarang menyesal. Menyesal ya? Kamu lebih rela anak lain panggil kamu ibu daripada lihat Anan sebentar. Lebih percaya anak orang daripada percaya anak sendiri. Bukan aku yang robek, Tante. Kenapa nggak percaya aku? Sekarang kamu bilang kamu ibu. Tapi coba tanya ibu mana? Buang anak sendiri di jalan. Kamu tahu nggak? Hari itu dia hampir mati. Sekarang kamu bilang kamu seorang ibu. Tapi coba tanya ibu mana yang buang anaknya di jalan. Kamu tahu nggak? Hari itu dia hampir mati. Mama jangan tinggalkan aku. Mama jangan. Mama. Tapi meski begitu, dia tetap paksa keluar RS, cuma ingin di hari ulang tahun kasih kamu kejutan yang dia mau. Cuma kamu bisa temani dia makan. Tapi kamu di pesta anak orang lain ketawa senang sekali. Sudah, jangan lanjut. Ada luka yang tak bisa sembuh. Kalau kamu benar cinta dia, jangan muncul di depan dia lagi. Tuan Tang, ini dokumen dari Tuan Song yang dikirim.
Surat cerai sudah ditandatangani. Aku bisa hentikan kapan saja. Aku bebas akhiri pernikahan kita. Songcheng, kamu sengaja kan? Kamu tahu dia canggung banget. Kenapa suruh dia bawa? Kenapa nggak kamu sendiri? Cepat bawa dia ke kamar. Aku nggak mau lihat dia lagi. Maaf. Sayang, Mama, hari ini An sudah siapkan kejutan besar buatmu. 3, 2, 1 mulai. hari ini 2023, 21 Mei. Ayah masak banyak makanan buatmu. Aku beli kalung buatmu pakai uang angpau. Walau hari ini kamu nggak bareng kita, nggak apa-apa. Mama, aku taruh hadiahmu di lemari ini. Mama, hari ini 2024, 21 Mei. Meski kamu masih nggak izinkan aku panggil Mama, aku di sini diam-diam panggil Mama. Mama. Lihat, ini hadiah dari aku dan Ayah buat kamu. Kamu pergi ke luar negeri hari ini. Aku taruh dulu di lemari. Aku simpan. Mama, hari ini ulang tahunmu. Mama, ulang tahunmu datang lagi. Mama, selamat ulang tahun. Maaf. Mama yang minta maaf. Maaf. Kamu minum berapa banyak? Jangan minum lagi. Anen, Mama salah. Mama salah. Maukah maafkan Mama sekali saja? Kenapa aku bisa sekejam itu ke Anen? Aku nggak pantas jadi Mama. Semua salahku. Aku nggak layak, sudahlah. Orangnya sudah pergi. Ngomong gini buat apa lagi? Ya aku memang sahabatmu. Tapi kali ini aku harus bela orang lain. Aku mau ngomong sama kamu. Kamu punya suami dan anak baik. Tapi kamu tinggalin mereka. Malah jadi ibu buat orang lain. Apa sih maumu? Belum pernah lihat anak sebaik Anan. Dia selalu nurut dan dewasa. Isi hatinya cuma kamu. Nggak pernah rewel. Belum pernah lihat anak sebaik Anan. Dia selalu nurut dan dewasa. Isi hatinya cuma kamu. Nggak pernah rewel. Dan juga Songcheng itu. Diam-diam suka kamu 3 tahun. Setelah nikah makin cinta banget. Dia itu dosen universitas. Masa depan dia buang. Pagi bikin bubur buat kamu. Malam siapin air mandi kamu.
Kamu mabuk. Semalaman jaga di samping kamu. Masak sup anti mabuk buat kamu. Semua sudah dilakukan. Masih kurang juga? Lihat diri kamu. Anak dari kecil sampai besar. Bertahun-tahun. Pernah temani anak satu hari? Ibu, Bahkan panggil ibu pun tak boleh. Aku sudah bilang, jangan panggil aku ibu. Senyum ramah pun tak pernah dikasih. Jangan sentuh barangku lagi. Hal kecil begini, kamu saja tak bisa. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Keluar dari rumahku. Sudah, jangan lanjutkan lagi. Sekarang aku menyesal. Sekarang aku cuma ingin mereka kembali. Dan si Zhao Zichuan, dulu dia saat kalian lagi jatuh cinta pergi tanpa pamit. Nggak bilang apa-apa, langsung kabur ke luar negeri. Sekarang lihat kamu sukses, bawa anak perempuan pulang. Menurutku dia penipu. Dan si Zhao Zichuan, dulu dia saat kalian lagi jatuh cinta pergi tanpa pamit. Nggak bilang apa-apa, langsung kabur ke luar negeri. Sekarang lihat kamu sukses, bawa anak perempuan pulang. Aku cuma lihat Zichuan sendiri ngurus anak itu susah, jadi aku mau bantu. Song Cheng kan bukan ngurus anak sendirian. Song Cheng nggak kasihan. Kamu memang punya prasangka. Kamu merasa Song Cheng waktu itu memanfaatkan kesempatan dan tidur sama kamu. Bukan Xin Luo. Malam itu sebenarnya apa yang terjadi, kamu nggak tahu. Kamu juga ninggalin aku? Kamu mabuk. Kamu tidur sama aku. Kebetulan aku minta teman luar negeri buat cari info tentang Zhao Zichuan selama di luar negeri. Setelah perusahaannya bangkrut, dia cerai. Masih nggak mau nyerah. Dia jadi kecanduan game. Semua tabungannya habis buat main. Kayaknya dia pulang ke sini buat kabur dari utang atau mau minta duit banyak sama kamu. Zichuan bukan orang kayak gitu. Tang Xin Luo, kamu ini lulusan Qingbei, cantik dan pinter. Kok bisa dipermainkan sama cowok kayak dia? Kamu udah dijual, masih bantu hitung duit buat dia. Kamu tahu nggak? Nggak mungkin begini. Halo? Bos Tang, ada masalah. Ada insiden di perusahaan. Bos Tang, ada masalah. Ada insiden di perusahaan. Apa yang terjadi? Sepertinya ada yang membocorkan data tender perusahaan. Jadi proyeknya diambil. Perusahaan mungkin rugi miliaran. Data bocor. Project ini, siapa yang bertanggung jawab? Dulu Anda bilang, proyek ini sangat penting. Jadi dari awal sampai akhir, Anda yang memimpin. Termasuk data tender. Hanya Anda yang tahu. Istirahat sebentar. Ke ruang tamu, saya pijat bahu Anda. Oke. Jangan-jangan benar dia. Jangan-jangan benar dia. Sudah kubilang, kenal luar belum tentu kenal hati. Hati-hati ya. Xin Luo, akhirnya kamu angkat teleponku. Aku tahu kamu masih marah sama aku dan Fei Fei. Hal itu, memang kami salah. Jadi aku dan Fei Fei siapkan makan malam romantis. Bisa datang? Mama Tang, Fei Fei kangen banget sama kamu. Aku segera sampai. Aduh. Sudah ku bilang Tang Xin Luo, dia sangat sayang aku. Mana mungkin bilang pergi lalu pergi. Cuma panggil sedikit, langsung datang. Papa, tapi Mama Tang, apa dia tahu kita ambil dokumen dia? Apa dia akan tinggalkan kita? Kamu bodoh. Jangan bilang ke dia. Di kantor dia banyak orang. Proyek besar seperti ini. Minimal ada belasan orang ikut. Kenapa dia harus curiga sama aku? Jangan sampai keceplosan ya. Kamu bodoh. Jangan bilang ke dia. Di kantornya banyak orang. Proyeknya besar. Minimal belasan orang ikut. Kenapa dia harus curiga sama aku? Jangan sampai keceplosan ya. Akhirnya, utang sudah lunas. Asal bisa baikan sama dia, kita berdua hidup tenang seterusnya. Papa, tapi Mama Tang kali ini kayaknya benar-benar marah. Aku ngerasa dia nggak mau sama kita lagi. Waktu itu usir kita dari rumah. Sendiri pergi cari Song Anan dan papanya. Tenang, nggak mungkin. Tante Tang nunggu aku bertahun-tahun. Mana mungkin langsung nyerah. Nanti kalau dia datang, kamu manja aja. Banyakin ngomong yang baik. Pasti dia luluh lagi. Oke.
Shinluo, kamu datang. Shinluo, kamu datang. Kenapa kamu? Kenapa kamu memukulku? Ada apa hal yang kamu lakukan sendiri di dalam hati kamu? Apa kamu tidak tahu? Apa soal itu? Dia tahu? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin curiga padaku. Mungkin. Karena aku yang buat Song Cheng pergi. Shinluo, aku akui. Aku sudah tahu lama. Kamu dan Song Cheng sudah menikah. Makanya aku sengaja suruh Fei Fei menahanmu di reuni teman. Semua yang kulakukan. Karena aku sayang kamu. Kamu pasti maafin aku, iya kan? Kamu sudah tahu lama. Kamu terus-menerus suruh Fei Fei pura-pura sakit. Tujuannya supaya aku tetap di sisimu. Shinluo, dulu semua orang tahu. Kita saling cinta banget. Bertahun-tahun. Kamu dan Song Cheng diam-diam menikah. Bukankah itu? Nunggu aku pulang? Sekarang, Song Cheng bawa. Beban yang kamu benci itu pergi. Semuanya. Bukankah sekarang pas banget? Beban. Jangan panggil dia begitu. Dia bukan beban, dia anakku. Beban. Jangan panggil dia begitu. Dia bukan beban, dia anakku. Mama Tang, jangan pukul papa lagi. Bukankah mama paling cinta papa? Orang ketiga dan si kecil lucu itu sudah pergi. Kita akhirnya bisa kumpul lagi. Kamu nggak seneng? Orang ketiga, si kecil imut. Bukankah semua ini karena ayah Song An An yang membuatmu tidak menikah dengan ayahku? Orang ketiga, Zhao Zichuan. Dia masih kecil. Mana mungkin tahu hal ini? Kata-kata ini kamu yang ajarkan, kan? Shinluo, dengar aku. Zhao Zichuan, kamu bilang karena Song Cheng kita tidak bisa bersama. Sebenarnya dulu karena uang kamu pergi dari aku. Pergi tanpa pamit. Sekarang masih berani balik lagi? Zhao Zichuan, kamu bilang karena Song Cheng kita tidak bisa bersama. Sebenarnya dulu karena uang kamu pergi dari aku. Pergi tanpa pamit. Sekarang masih berani balik lagi? Mama Tang, jangan marahin papa lagi. Itu semua gara-gara mereka bikin kita terdesak. Makanya kami kembali. Mama Tang, maafkan kami ya. Kebetulan aku minta teman di luar negeri buat cek info tentang Zhao Zichuan selama dia di luar negeri. Setelah perusahaannya bangkrut, dia cerai sama istrinya. Lalu dia nggak nyerah, malah kecanduan game. Semua tabungannya habis kalah main game. Kupikir dia pulang kali ini entah buat kabur dari utang atau mau peras uang dari kamu. Jangan panggil aku mama. Zhao Zichuan, di matamu aku cuma batu loncatan yang bisa dipakai atau dibuang. Aku pasti bikin kamu bayar atas perbuatanmu. Zhao Zichuan, di matamu aku cuma batu loncatan yang bisa dipakai atau dibuang. Aku pasti bikin kamu bayar atas perbuatanmu. Aku mau lapor polisi sekarang. Tang Shinluo, kamu. Bukankah kamu cinta aku? Bukankah kamu sangat cinta aku? Sampai mati hidup kan? Sekarang Song Cheng sudah beri jalan buat kita. Aku sudah kembali. Apalagi yang kamu nggak suka? Zhao Zichuan, jangan kira aku nggak tahu soal kamu bocorin rahasia bisnis. Kamu yang lakukan itu. Kamu pulang ke sini bukan karena kamu cinta aku, tapi karena kamu mau aku bayar utangmu. Hei Shinluo, memang aku punya utang. Tapi aku juga benar cinta kamu. Lepaskan aku. Kamu salah besar usir Song Cheng. Dan lebih parah lagi langgar hukum kayak gini. Zhao Zichuan, dulu aku memang buta. Tapi sekarang aku sudah sadar. Aku pasti akan buat kamu bayar semuanya. Tang Shinluo, siapa yang harus disalahkan? Salahmu sendiri bodoh. Bisa salahkan orang lain? Kamu bahkan tak akui anak kandungmu. Kamu sendiri yang dorong mereka pergi. Kamu bilang aku yang usir mereka. Dengar ya. Cuma kamu yang bisa usir mereka. Cuma kamu sendiri. Mereka itu baik dan manis. Kenapa kamu perlakukan aku begini? Dan ayahku juga? Kamu ibuku? Cukup. Aku sudah sangat baik ke kalian. Kamu curi data perusahaan. Soal bisnis, aku pun tak bisa selamatkanmu, Zhao Zichuan. Kamu siap-siap masuk penjara saja. Tang Shinluo, aku pulang demi kamu. Tapi kamu malah ke orang itu. Nggak bisa lepas ya. Dia sudah mundur demi kita. Kenapa kamu nggak mau nikah sama aku? Zhao Zichuan, lepaskan aku. Kalau nggak, jangan salahkan aku. Aku bakal keras sama kamu. Kamu harus nikah sama aku. Dengar nggak? Nikah sama aku. Lepaskan aku. Nikah. Sini, Aku segera sampai. Kamu pergi sendirian. Lepaskan. Lepaskan aku. Ayo. Ayah, lepaskan aku ayah. Lepaskan aku ayah, ayah.
Kenapa? Nak nakal. Pelan-pelan nanti jatuh. Dulu aku kira tinggalin Tang Xinluo dan berpisah dengan masa lalu itu sangat susah. Aku pikir kamu bakal sangat sedih. Tapi sekarang benar-benar pergi. Baru aku paham. Pergi dari orang yang tak mencintaimu itu penyelamatan diri yang sesungguhnya. Sisa hidup, aku cuma ingin Anan tumbuh sehat dan bahagia. An senang hari ini? Senang. An sangat senang hari ini. Jadi, sebagai ucapan terima kasih ke Mama Zhao, aku dan ayahmu mau buatkan kamu makanan favorit kamu. Iga manis asam. Wah, jadi aku harus terima kasih ke Anan ya? Ayo pergi. Songcheng, Kenapa kamu datang? Bukannya dulu aku sudah bilang jelas ke kamu. Songcheng An. Aku sadar salah. Kasih aku satu kesempatan lagi, boleh? Tang Xinluo, dulu kamu ingin sekali kami pergi. Selama 7 tahun terakhir, aku dan putriku, bagi kamu ada atau tidak, sekarang kami sudah kabulkan keinginanmu. Kami pergi. Sekarang kamu berakting untuk siapa? Songcheng. An, aku benar-benar sadar salah. Aku kira dulu aku selalu cinta Zhao Zichuan. Tapi kita sudah menikah 7 tahun. Sampai kamu pergi bawa An. Baru aku ngerti perasaanku. Anan, kasih ibu satu kesempatan, boleh ya? Aku janji, nanti pasti baik sama kamu. Kamu bukan ibuku. Aku sudah punya ibu. Dan aku suka banget ibu baruku. Kamu bukan ibuku. Aku sudah punya ibu. Dan aku suka banget ibu baruku. Waktu kamu dulu perlakuin Anan gitu. Harusnya tahu bakal begini. Maaf. Tolong kembalikan dia padaku. Tolong kembalikan mereka. Aku nggak bisa tanpa mereka. Aku mohon. Tolong kembalikan mereka. Boleh ya? Jangan ganggu lagi. Bukankah luka yang kau berikan An sudah cukup parah? Aku tahu. Kau hanya guru tari An. Kau dan Songcheng belum menikah, kan? Tang Xinluo, jangan ganggu lagi. Kau cuma bikin aku dan Anan makin jauh. Ya. Hal yang paling dibenci Songcheng adalah wanita yang suka ribut. Dia mencintaiku bertahun-tahun. Tak mungkin dia pergi begitu saja. Pasti dia ingin lihat aku benar-benar menyesal. Ya. Hal yang paling dibenci Songcheng adalah wanita yang suka ribut. Dia cinta aku bertahun-tahun. Tak mungkin dia pergi begitu saja. Dia pasti mau lihat aku benar-benar menyesal. Baiklah. Aku berhenti ganggu. Bisa nggak kita makan bareng lagi? Sekali saja. Aku. Kalau setelah makan, kalian tetap nggak maafin aku. Mulai sekarang, aku nggak akan ganggu lagi. Ayah! Gimana kalau langsung ke rumah aja? Biar aku masak buat kalian. Anan. Dari kecil sampai sekarang, belum pernah makan masakanku. Anan. Bisa nggak kasih mama satu kesempatan masak buat kamu? Anan, kamu putusin sendiri. Nggak apa-apa Anan, kalau mau makan, kita makan aja. Oke. Nggak apa-apa Anan, kalau mau makan, kita makan aja. Oke. Tapi setelah makan, kamu pergi aja. Aku nggak butuh kamu lagi. Baik. Anan, bagus nggak? Anan. Lihat mama masakin kamu udang favorit kamu. Ayo, coba satu. Kenapa? Nona Tang, kamu nggak tahu Anan alergi seafood? Nona Tang, kamu nggak tahu Anan alergi seafood? An, maaf ya. Mama lupa.
masih ada makanan lain. Biar aku ambil sekarang. Biar aku saja. Kamu nggak pernah peduli dia. Nggak tahu itu wajar. And Maaf ya Mama. Aku nggak sengaja. Kamu nggak apa-apa. Mama lihat, Maaf ya Mama. Aku nggak sengaja. sudah kebakar. Sakit nggak? Anak bodoh. Mama nggak mungkin salahin kamu. Mama sayang banget sama kamu. Yuk, Mama bawa ke sofa. Di sana oles obat. Sakit nggak? Maaf Ayah. Aku tumpahin sayur. bawa makanan aja nggak bisa. Apalagi yang bisa kamu lakukan dari kecil sampai sekarang. Selain kritik dan marah. Kayaknya aku nggak pernah memuji An-An. Kayaknya. Aku nggak pantas jadi ibu. Ayo. Ayo An-An, makan sayur yang banyak. Makasih Bu Jo. Oh iya, cangkir yang kita buat hari ini, kapan bisa diambil? Guru keramik tadi udah bilang kan, harus nunggu setengah bulan baru bisa diambil. Lama banget ya. Nggak apa-apa, kita tunggu aja. Kalau An-An suka banget, Bu Jo bisa ajak ke mall, beli cangkir cantik, mau nggak? Mau. Yuk makan. Waktu itu, An-An pasti sedih banget. Aku temenin kamu cuci. Oke. An-An, Tante Tang, kamu harus pergi. An-An, kamu benar-benar tak bisa beri ibu satu kesempatan lagi? Aku dan Ayah sudah beri banyak kesempatan. Hari itu kita masak banyak makanan. Menunggu kamu seharian. Kamu tetap tak datang. Sejak hari itu, kamu benar-benar hilang dari hidup kami. Aku tak akan maafkanmu untuk Ayah. Juga tak akan maafkanmu atas diriku yang dulu cinta kamu. Pergilah. Ini terakhir kali aku panggil kamu ibu. Ibu, selamat tinggal. An-An, tunggu minum susu dulu. Ibu, aku sudah janji main dengan teman, hampir telat. Sekarang puas kan, Bu? Pergi saja, aku dan ayahmu temani kamu nanti malam. Ya. Kita lihat foto hari ini, yuk. Aku nggak mau ulangi lagi. Aku nggak nikah. Biar aku aja. Cuman mau kamu pulang lapor. Sekarang kamu bisa pergi. Bukan, kenapa? Kondisinya bagus banget. Aku bilang kamu boleh pergi. Nggak tahu diri.
Karena aku nggak bisa jadi istri baik, apalagi jadi ibu. Ambil satu foto buat aku. Oke. Senyum dong. An. Bagus banget. Biar aku lihat. Hahaha. Seru kan? Haha, aduh. Kalah aku, haha. Bagus nih. Ini. Mataku belum kebuka tuh. Mana ada? Aku bilang semalam aku lihat. Ini bikin aku ngakak banget. Lihat nih, hahaha. An. Ini, blogger ini. Kamu harus rekomendasiin ke aku. Aku pasti follow dia. Ini. Mama. An, sudah malam nih. Hari ini orang tuamu bukannya nemenin ulang tahunmu? Oh iya bener. Aku pamit ya. Iya, nanti aku datang lagi ya. Dah. Tante kacamata hitammu. Tante. Makasih. Iya. An. Ayah, ibu. Ayo pergi. Aku dan ayahmu sudah reservasi di restoran yang paling kamu pengen. Mama, aku sayang mama. Yuk jalan. Ayo. Ayah. Tadi di toko dessert ada seorang tante terus lihat aku. Kayaknya dia kenal aku. Tapi aku ke dia juga merasa entah kenapa familiar. Hari ini ulang tahun Anan yang ke-18. Tentu aja semua perhatian ke kamu. Ayah harap kamu nanti sehat dan bahagia. Iya,